waktu itu kan menyampaikan janganlah masuk pabrik, nanti perlu uang banyak. Orang tua kan sederhana. Anak tongkrongan Anak jadi tongkrongan. sekarang jadi ini Kapolres Tabin. Apalagi reserse kadang-kadang itu kiri penjara, kanan kita rumah sakit. Bahkan juga arah kiri bisa masuk kubur kan. Berapa kali kita nangkap, itu juga meninggal kan. Jadi bisa bertaruh nyawa itu. Iya betul. Makanya saya kadang-kadang berbunyi kan, itu saya waktu itu nggak mati. Sempat waktu itu kita dikeroyok masyarakat satu kampung, bakar saja habis langsung ketika kita orang kita yang kita sayangi sama diri kita. Kembalikan kata-kata itu. Silakan Pak. Iya. Oke. Kita Nyanyi, Pak. coba lagu dan yang terlupakan Iwan Fals ya. Denting piano kala jemari menari, nada merambat pelan di kesunyian malam saat datang rintik hujan bersama sebuah bayang yang pernah terlupakan. Hati kecil berbisik untuk kembali padanya. Sibuk kata menggoda, seribu sesal di depan mata, seperti menjelma waktu aku tertawa saat memberimu dosa. Oh maafkanlah, oh maafkanlah. Everybody sing. Merasa sesal di dasar hati yang tak mau pergi. Haruskah aku lari dari kenyataan ini? Pernah ku mencoba untuk sembunyi, namun senyummu tetap mengikuti. Oh yeah. Keren. Kapan lagi digitarin Kapolres kan? Wes. Iya. Balik lagi kita malam ini di Kata Bukan. Iya. Jadi apa? Malam ini kita kedatangan Pak Kapolres. Selamat datang Pak di Kata Bukan Pak. Apa kabar Pak? Luar biasa, tapi luar biasa. Semangat. Mantap Pak. Yang gitarnya Pak? Gitaris ya dulu Pak? Belajar dulu itu. Jadi kita dulu di kampung itu kan banyak teman-teman kita kan gitar jalanan. Ya. Tapi ternyata ketika kita belajar main gitar juga ternyata bisa untuk pelampiasan ketika kita stres kan ambil musik, petik gitar, kemudian nyanyi. Oh iya. Jadi pelampiasan di situ, jadi nggak sampai kita pakai narkoba, nggak sampai yang lain. Jadi pelampiasan gitar. Ngerayu ibu dulu. Main gitar Pak. Pakai lagu apa dulu kan? Ada lagunya, banyak lagunya. Terutama lagunya Iwan Fals kan. Lagu Iwan Fals, lagu-lagu yang waktu itu hits lah. Kita belajar kan nadanya, kemudian kita nyanyikan. Termasuk sama teman SMP, SMA kan. Yang mungkin kita lihat, wah lumayan ini, bisa pendekatannya lihat lagu kan. Karena kalau rayu kan kita malu, tapi kalau lihat lagu kan enak kan. Merapat sendiri merapat sendiri ya. Berarti sebelum jadi anggota udah bisa main? Bisa. Sering nongkrong ya Pak? Dulu nongkrong, dulu kita termasuk anak inilah, agak bandel juga dulu waktu masih remaja kan. Kadang-kadang kita disuruh tidur orang tua, kita keluar rumah, buka jendela, keluar dari jendela, nanti pagi baru datang masuk ke rumah. Nakal Pak? Ya gabung kan. Iya. Kok bisa jadi polisi Pak? Jadi Kapolres lagi. Panjang cerah. Gimana sih Pak ceritanya? Nah iya.
Iya. Jadi Lebih ke nakal, Ah. ada bandel. nakal tapi di rumah rajin, maksudnya bantu orang tua Iya. kan. Kemudian juga kita ibadah. Ya nakal itu biasa sih, yang penting kan terkontrol dia. Iya, Mungkin betul, zaman betul. sekarang kreatif ya. Kreatif. Iya. Ya, kalau nakal kan tanda kutip. Iya, tanda kutip. Nah, kreatif, inovatif. Keluar dari jendela. Iya, keluar jendela, kabur kan. Habis itu pagi-pagi datang lagi ke rumah, pura-pura tidur. Apalagi kalau besoknya kan hari libur kan, misalnya gitu, kumpul sama teman-teman. Itu sudah kepikiran untuk jadi polisi nggak, Pak? Belum. Belum. Nanti kelas 3 SMP baru mulai terpikirkan tuh. Nanti saya besar mau jadi apa? Pas naik SMA baru. Karena kita juga dulu kan SMP itu kan geng sepeda. Geng sepeda yang sepeda BMX. Itu bisa angkat ban motor sepeda itu kan. Bisa sampai berapa hitungannya kan tiang listrik. Iya, ada yang dicopot bannya sampai saya. Iya. Nah, itu dulu teman-teman kita dulu itu. Sama kayak kita bareng. BMX kan. Iya. Nah, itu. Iya. Banyaklah pengalaman dulu, tapi perjalanan hidup orang itu kan ternyata ditentukan satu juga termasuk pergaulan. Tapi untung waktu itu setelah tamat SMA kan langsung ke Makassar. Jadi tinggal sama kakak di Makassar kan. Sebelumnya di kampung di Palopo. Di Palopo itu kalau dari Makassar itu 8 jam. Jauh. 8 jam lumayan naik bis kan. Tapi sekarang sudah ada pesawat dari Makassar ke Palopo. Gimana sih awalnya, Pak? Jadi ini apa detailnya jadi polisi dari apa? Yang tadi yang belum ada sepeda, anak cita-cita tongkrongan jadi. kan kayak kami ini anak tongkrongan juga kan. Karena memang olahraga yang kita jalani itu kan ekstrim. Termasuk juga di belakang rumah itu kan ada tempat pemotongan kayu atau senso kalau kami sebut di sana. Ada kan itunya serbuk-serbuknya itu kan. Nah, di situ kita belajar salto-salto di situ. Jadi ekstrim, salto belakang, salto cepat takraw, sepedaan. Nah, karena tantangannya ada di situ. Kemudian kita lihat di TV kan, kagak bener nih kalau kita masuk. Waktu itu zamannya masih Akabri dulu. Akabri ya. Iya, Akabri itu kan ada darat, laut, udara, polisi. Nah, pilihan pertama kita angkatan darat kan. Ternyata masuknya di polisi karena memang kita nggak bisa milih karena itu nanti tergantung dari hasil tes lah. Psikotes. Psikotes. Ya, psikotes itu ada di daerah di Makassar, ada di Magelang nanti psikotesnya. Nah, nanti dari situ kita dilihat, ini bakatnya ini kemana? Apakah di polisi atau ke angkatan lain kan? Tapi ternyata hasil saya lebih condong ke polisi. Ke polisi. Ya. Itu atas dasar keinginan sendiri lah. Bukan. Atau ada orang lain yang dorong. Ada yang dorong bang. Malah waktu itu kita sama polisi agak ini. Lihat polisi waktu itu kan agak ini. Macam. Jadi ya image-nya kan juga kurang bagus waktu itu kan. Nah terus kita kenapa milih TNI, terutama Angkatan Darat karena waktu itu kan letkol bisa dikerjakan jadi bupati, kepala daerah kan. Jadi minimal kalau saya Akabri itu tamat perwira minimal kan bisa bupati kan. Tapi ternyata berubah tahun 98 terjadi perubahan kan. Akhirnya tahun 2000 Polri keluar dari TNI. Tapi tes awalnya kemudian kebersamaan kita itu ada dengan 3 matra lainnya. Ya gitu mas. Yang jelas anak muda harus punya cita-cita yang tinggi. Karena ibaratnya ketika kita melihat orang itu sukses, harus kita berpikir kenapa orang itu bisa sukses. Dia makan nasi, kita juga makan nasi, pasti juga bisa. Ya. Pakai sudut pandang sederhana itu kan. Jangan. Makanya kan saya berapa kali kan turun Jumat curhat itu ke masyarakat di Tapin. Saya buat pikiran orang tua itu supaya anaknya dibuat dia bisa berkarya lebih lagi. Contoh, ini kan pengalaman pribadi kan. Dulu saya kan ada tompelnya di sini nih. Tompel sini kan. Nah, tompel di sini kan kecil, terus kemudian asma. Asma kan. Tapi ya dengan latihan, dengan semangat luar biasa, akhirnya ini kan dioperasi. Naik kelas 2 SMA, waktu itu saya bilang sama orang tua kan, kalau saya ke ranking 1 di sekolah, naik kelas 2 saya dioperasi. Ternyata ranking 1. Akhirnya dioperasi. Ya. Habis itu latihan segala macam. Dengan juga restu orang tua, padahal orang tua waktu itu kan nyampaikan, janganlah nak masuk Akabri, nanti perlu uang banyak, orang tuamu kan sederhana, nggak punya uang banyak kan. Nah, dengan kata-kata orang itu saya ubah mindset orang tua saya.
Dengan saya bilang sama orang tua saya itu, orang itu bisa masuk akabri, masa saya tidak bisa masuk? Yang pertama dia makan nasi, saya makan nasi juga. Kecuali kalau dia makan paku ya saya menyerah kan. Kedua ya kalau saya tidak masuk saya akan merantau, nggak akan pulang kampung. Saking gitunya. Tuh, makanya di Tapin kita harapkan banyak pemuda-pemuda ya kan punya cita-cita tinggi dan orang tua juga jangan batasi. Harus motivasi anak-anaknya. Terus gimana Pak terkait orang tua Pian Nah, setelah Pian punya mindset itu dan pasti Pian utarakan kan orang bisa kenapa nggak bisa. Tanggapan dari orang tua. Iya, akhirnya kan saya latihan. Bangun pagi saya lari pagi 4:30 subuh lari ke lapangan dekat rumah kan kira-kira jaraknya berapa kilo ke sana? Mungkin 3 kilo mungkin ya, sekeliling lapangan bola itu tiap hari. Sore lah olahraga juga kan. Olahraga kayak push up segala macam itu. Orang tua lihat begitu, kemudian juga di sekolah kan kita akademisnya kan bagus. Nah, dari mungkin dilihat itu, mungkin orang tua bilang ini anak ini bisa, mampu kan? Nah, karena semuanya kan tidak boleh. Sekarang kan tidak instan sekarang. Semuanya pasti sesuatu yang kita kerjakan dengan ikhtiar pasti ada hasilnya. Tidak ada usaha itu mengkhianati hasil. Jadi kan buktikan iya. Ada kepercayaan. Dan itu pun juga 2 kali baru lulus kan. Tahun daftar gagal. Tapi kegagalan itu jadikan pengalaman. Saya gagalnya di mana kemarin? Oh, harus banyak belajar. Besok jangan lakukan ini lagi kan. Akhirnya tahun depan dengan usaha lagi daftar, akhirnya bisa lulus. Iya. Mantap juga. Anak tongkrongan sekarang jadi ini Kapolres Tapin. Kalau orang tua sebelumnya kerja apa? Ya pegawai negeri biasa. Pegawai biasa kan. Keluarga ada anggotanya? Nggak ada anggota. Kalau TNI, tapi keluarga sepupu 3 kali atau 2 kali bapak ya, 3 kali mungkin ya. Ada. Tapi ya memang kakak pertama kan juga pernah daftar kan, gagal, nggak mau lagi coba. Kalau saya gagal, coba terus tuh. Jadi sepanjang kita punya harapan, jangan menyerah. Misalnya pendaftarannya 5 kali atau sesuai dengan umur. Selama umur kita masih bisa, kalau kita punya cita-cita itu, lakukan terus kan. Coba terus, iya. Makanya kan saya berapa kali bilang, coba lihat itu KFC itu yang penemukan itu kan adalah Colonel Sanders. Dia umur di atas 70 baru dia berhasil. Dan gagalnya berapa? 1889 kali gagal. Tidak menyerah kan? Tapi ya akhirnya kan sampai sekarang kita kenal beliau dengan Kentucky Fried Chicken yang enak dimakan kan. Mendunia. Nah, itu harus inspirasi tuh. Yang otot kan? Iya. Tuh. Kalau di Tapin ini banyak yang masuk Akpol ya misalnya. Ada juga berapa kali kan anggota saya tanyakan anaknya masuk apa? Masuk Bintara aja. Oh jangan batasi. Anak itu pasti bisa. Jangan 70%, jangan setengah-setengah, kasih semangat kalau bisa 100% kan. Karena kenapa kita langsung mentalnya down. Menganggap wah kayaknya berat ini. Padahal sebenarnya anak itu punya peluang. Ya. Kalau kita lihat ini kita terakhir juga kan, mohon maaf aja, kita ini terakhir kan dari jutaan sperma yang keluar dari orang tua kan masuk ke kandung telur orang tua kita, dan dari jutaan sperma itu kita jadi, berarti kita ini punya mental pemenang. Iya, menang pejuang ya kan. Dari situlah kita harus punya semangat, toh. Iya. Nah, jangan sampai nanti gagal langsung tiba-tiba putus asa, tuh diputusin pacarnya bunuh diri, kan? Mabuk, stres segala macam, tuh. Padahal masih banyak yang lain di luar. Ya, ini memang energik dari dulu gini. Harus energik karena ya tadi itu ada orang bijak mengatakan obat yang mujarab itu adalah gembira, ya. Iya. Jadi kan menebar aura-aura positif. Iya, harus positif, tuh, semangat, tuh. Nah, makanya anak saya itu belajar kan. Jadi saya belajar dulu waktu anak saya yang kedua itu pernah kena sakit step kan, 2 kali dia. Hampir terakhir yang kedua itu kan badannya dingin biru tuh. Wah, kita bawa ke rumah sakit dan sempat dokter bilang begini ke saya, ini anaknya ini Pak, kalau begini nanti kena step berapa kali nanti sekolah dia bodoh. Wah, itu saya ingat sekali kata-kata dokter itu kan. Nah, kita orang tua masa tega kita lihat anak kita ya disampaikan bodoh.
Akhirnya saya baca. Jadi ketika kita mendengar hal yang negatif terhadap orang kita yang kita sayangi sama diri kita balikkan kata-kata itu. Tiap malam, tiap pagi sebelum saya berangkat ke kerja, saya doain anak saya. Kamu pintar, kamu cerdas, kamu luar biasa, kamu hebat. Itu. Akhirnya bertumbuh karena saya pernah baca buku kan, penelitian Jepang itu. Ada toples 3 kan, dikasih ini, biji tanaman, ditaruh di atasnya kapas. Nah, ini toples taruh 1, 2, 3. Toples yang pertama, dalamnya itu sama isinya 3. Tapi ini selalu dibilangi, kamu nanti akan bertumbuh jadi tanaman yang sehat, subur. Tuh. Nah, betul dia bertumbuh subur dan tumbuh. Tuh. Yang ini tiap hari dikatakan jelek-jelek, kamu biji yang susah tumbuh. Kamu tidak subur, kamu cepat mati. Enggak tumbuh dia. Nah, satu dibiarin. Akhirnya jadi hitam. Nah, dari contoh 3 itu belajar kita. Apalagi kita orang tua ini kan diberikan Tuhan otoritas. Apa yang kita ucapkan itu bisa terjadi kepada anak kita. Kalau kita dari anak kita kecil kita bilangi bodoh, nanti percaya nanti kita akan mentuai apa yang kita ucapkan itu. Jadi bodoh. Luar biasa. Anak tongkrongan sekarang gini ya. Iya. Dulu orang tua kita disiplin dulu ya. Kalau salah itu kan biasa dipukul. Tapi itu tidak kita terapkan karena sekarang kan karena sudah kita juga harus mengikuti zaman ini. Kalau anak cewek kita pukul kabur nanti ada apa-apa di luar aja masalah kita enggak masalah kan. Perkembangan zaman nih. Iya. Pendidikannya harus. Tapi kita dilatih dulu itu bangun pagi, contoh saya kan tugas saya bangun pagi siram bunga saya dulu ditugasin. Jadi memang kita disiplin dari kecil itu. Siram bunga kan jam berapa, siram bunga, kemudian sore ke kebun, terus kemudian malam bisa belajar tuh. Kalau nggak ke kebun kita manfaatkan dengan olahraga. Harus disiplin. Berapa saudara sih, Pian, Pak? 4 bersaudara. Iya. Pian anak ke? 3. Anak ketiga. Iya. Ketiga. Saudara-saudara Pian tuh kayak Pian semua lah, Pak? Energik semuanya. Bahkan kalau kita ketemu ya kita dekat sama saudara karena dulu kan saudara apalagi laki-laki ini kan kita satu kamar selalu kan. Kemudian kita merantau, kemudian semuanya jadi ya. Kakak pertama itu dia kepala kantor di Kalimantan Timur ya. Terus yang kedua dia kerja swasta di perusahaan minyak asing kadang-kadang kan. Dengan gaji yang lumayan tiap bulan itu bisa ratusan juta kan. Padahal dulu juga kakak kedua itu cuma tamat SMA. Tamat SMA, ikut-ikut orang kerja, akhirnya dia banyak pengalaman kerja, akhirnya kerja di perusahaan minyak, toh. Bor itu minyak di dalam laut itu dan gajinya luar biasa. Yang keempat itu adik perempuan, suaminya kerja di perpajakan di Semarang. Jadi semua jadi. Padahal lingkungan kita itu lingkungan yang mungkin kata orang mungkin lingkungan yang tidak sehat. Waktu itu kampung Pian kah? Iya, ada pemabuk. Kemudian juga tempat itu anak nakal kan. Penjudi, pembunuh. Wah, semua misi keras. Nah, cuma memang betul kata orang bijak itu kan. Pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan baik. Makanya hati-hati bergaul. Iya. Kalau bergaulnya salah nanti bisa salah. Harus ada batasan. Iya. Nah, kita ulun penasaran nih Pak, banyak hal lagi kan yang mau ulun tanyakan. Misalnya sekarang rasanya jadi polisi itu gimana sih kan, gitu, pengalamannya. Nah, sebelum kita lanjut ke sana Pak, ada ini Bapak Bupati Tapin iklan ngucapin ini selamat Ramadan bisa warganya. Oh, iya. Iklan. Iya. Silakan masuk Pak. Oke. Silakan Bapak Bupati Tapin masuk Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Mari kita sambut bulan yang suci ini dengan hati yang bersih dan saling memaafkan. Saya Bupati Tapin, Haji Muhammad Arifin Harapan beserta istri mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1444 Hijriah.
Semoga kita semua menjadi hamba yang bertakwa sehingga ibadah dan doa yang kita panjatkan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kawan-kawan, kita balik lagi. Izin Pak Bupati, kami lanjutkan perbincangan. Gini Pak, gimana sih rasanya jadi polisi sekarang ini? Pemikirannya masih sama seperti dulu? Awal-awal jadi polisi. Ya memang gini ya. Dulu kan polisi itu kan masih gabung sama TNI kan. Memang doktrinnya keras karena kita juga di dalam pendidikan kan keras. Tapi sejak pisah dari TNI tahun 2000 itu mindset itu berubah menjadi polisi yang humanis. Tugas pokok polisi itu kan diatur dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tugasnya itu kan Harkaptibmas, kemudian penegakan hukum, melayani, melindungi dan mengayomi masyarakat. Itu sebenarnya kalau kita kaitkan dengan agama kita itu begitu. Karena melayani kan? Iya, melayani dan itu ladang pahalanya luar biasa kalau kita lakukan itu. Saya waktu taruna saya milih reserse. Kenapa milih reserse? Karena saya lihat kan suka nonton filmnya itu. 007 itu kan? James Bond. Ya, bagaimana suatu ketika ada masalah jadi teka-teki untuk bisa dipecahkan. Ya. Berarti pemikir benar banget. Iya, harus begitu. Contoh ada kasus-kasus pembunuhan. Jangan datang ke TKP itu harus punya mindset. Ini pasti terungkap ini. Pasti terungkap. Biasa kita katakan dalam hati kan pasti terungkap. Karena tidak ada sesuatu tindak pidana itu yang tidak akan meninggalkan jejak. Pasti ada yang meninggalkan jejak. Cuma kita teliti aja. Teliti kan. Dan suka dukanya banyak kalau di reserse itu. Apa aja itu? Di Medan kan. Di Medan kita nangkap penjudi. Wah, misalnya lagi main judi kan kita tangkap. Sabung ayam apa? Penjudian kartu. Kartu kan. Kartu habis itu kita polisi kabur mereka, lompat kan. Dan ada sungai di depan. Bisa kencang larinya. Iya, kencang larinya. Sungai itu karena mungkin takut ya kan. Wah, ada juga yang lucu. Main judi ternyata yang dikejar temannya anggota, disebut namanya, misalnya Ali, bukannya berhenti, malah kencang larinya kan, anggota pun ketawa-ketawa kan gitu. Ada misalnya juga kasus-kasus kayak pencurian atau DPO kan, kita masuk ke rumahnya, mana orang ini? Ternyata katanya anggota banyak ilmunya itu komandan. Saya cari kan, ternyata di Kulon Ranjang. Telanjang. Mungkin karena telanjang itu biar nggak kelihatan. Woi, kita ini kan tahu kamu telanjang lagi kan. Jadi suka dukanya banyak kalau di reserse itu. Iya. Kadang-kadang ya memang itu nyawa jadi taruhan kan. Makanya kan saya sampaikan anggota kita polisi ini sudah kita warkakan hidup kita. Ya. Apalagi reserse kadang-kadang ya itu kaki kiri penjara dan kanan kita rumah sakit. Bahkan juga kaki kiri bisa masuk yang kubur kan. Berapa kali kita nangkap hampir juga meninggal kan. Jadi bertaruh nyawa itu. Iya, bertaruh nyawa. Karena apalagi reserse ini kan waktu di Medan itu tugasnya kan pelaku-pelaku keras, pelaku curas, pencurian kekerasan yang punya senjata api kan. Kemudian tahun 2003 itu bom yang di Medan. Yang pelakunya GAM kan, itu terjadi di Medan tahun 2000 kalau enggak 3 itu di wali kota. Banyak pengalaman di situ, tapi karena kita satu tadi semangat itu, kemudian kita juga tidak menyerah dan itu suatu teka-teki kan, walaupun kita enggak pulang ke rumah 3 hari, terus kemudian kita pura-pura nyamar jadi tukang beca, jadi penjual bakso itu pernah kita lakukan. Apa motivasi Pian? Supaya tidak kelihatan. Motivasi Pian dari sisi humannya, manusianya. Itu kan hal yang berbahaya tuh. Hal yang berbahaya. Apa sih yang mendorong Pian untuk melakukan hal yang kayak gitu tuh? Taruh nyawa kan? Iya, karena itulah risiko pekerjaan kan. Terus kedua juga kan kita ingin masyarakat aman. Aman. Ketiga juga itu menarik itu tantangan. Karena gini, ketika kita ungkap kasus itu, itu rasa gembira, rasa senang itu nggak bisa ditukar dengan apapun. Ada kebanggaan tersendiri kalau misalnya kita bisa ungkapkan. Misalnya kasus ungkap pembunuhan, terungkap. Itu rasa senangnya, bangganya luar biasa.
ungkap pernah kasus ganja 1 ton. Oh, terungkap. Itu rasa bangganya luar biasa itu. Prestasi. luar biasa. Nah, itu di Medan kan. Tapi awal-awal itu takut gitu Bang. Ada takut? Ya, takut juga. Makanya kan saya setiap kali melakukan tugas itu selalu ingat yang di atas kan. Supaya kita diberikan perlindungan, kekuatan, karena sejujurnya kan kita harus sadar kita ini terbatas. Makanya saya kadang-kadang merenungi kan, untung saya waktu itu nggak mati. Sempat waktu itu kita dikeroyok masyarakat satu kampung, dibakar saja habislah selesai. Karena waktu itu kita ada nangkap pelaku 365, waktu kita tangkap teriak maling, satu kampung keluar kan. Terus saya yang tadi anggota 10 orang tinggal 2 orang, saya sama anggota 1. Nah, tapi di Medan itu kan ada tatanan kehidupan sosial di sana. Kalau misalnya marga ini ketemu, jadi hula-hula dihormati. Kebetulan anggota yang sama saya itu termasuk dihormati sama marganya yang ini orang tuanya pelaku itu kan. Akhirnya kita disuruh pergi, kita pergi aman. Itulah suka dukanya di Medan itu. Kalau istri pernah nggak Oh jangan pergi ayang gitu. Berbahaya. Ada nggak Pak kayak gitu Pak? Nggak ada. Kalau istri ya, nggak. Istri juga paham lah kan. Paham. Kadang-kadang kita juga kasihan sebenarnya, tapi ya memang tugas tantangannya di situ kan. Istri tahu hal-hal itu. Iya tahu. Akhirnya apalagi dulu waktu pas lagi habis nikah hamil kan, besar kita tinggalkan di rumah tuh. Kadang-kadang dia ngajak saudara saya yang perempuan tadi itu temani atau enggak orang lain tuh yang ini diajak teman tidur. Nah, karena saya orangnya kan dulu tidur itu handphone samping, HT di samping, senjata di belakang kasur kan. Jadi standby. Iya, standby. Tapi pernah 24 jam. Apa pelaku-pelaku yang kebal ada Bang? Belum ada. Tembak kebal belum pernah ketemu yang kebal. Iya. Belum pernah ketemu. Tapi banyak yang buat begal di Sulawesi itu Bang. Iya, di Medan banyak. Ya. Modus-modusnya banyak, perampokan, kekerasan banyak di sana. Bobol rumah banyak lah di sana, dan di sana kan keras-keras. Masyarakatnya kan keras-keras kan. Kalau di sana suaranya harus lantang. Kalau nggak lantang nanti ini kalah sama perampoknya kan. Iya. Kalau pengalaman di kita tarik ke Tapin dan. Ya, Tapin. Siapa? Pin dari 6 Januari katanya. 6 Januari. 6 Januari 2021. Ya, masuk ya. Setahun 3 bulanan lah kan. Masuk. Jadi saya kan punya pengalaman tugas di Medan sama di Surabaya, Jawa Timur kan. Jadi masuk di Tapin itu ya saya nyusekan. Oh ternyata di sini tantangannya nggak terus seperti kota-kota besar kan, landai-landai saja. Cuma ya landai-landai itu kita harus tetap hati-hati karena peran polisi Polres Tapin ini sangat besar di Tapin. Kalau misalnya Harkaptimas terganggu, apalagi kita lihat kan peluang-peluangnya kan pengusaha banyak di sini, terutama batu bara, sawit dan lain-lain kan. Jangan sampai nanti tidak ada rasa aman, mereka takut lagi kerja di Tapin sehingga akan mengganggu nanti ekonomi negara kan, karena di sini termasuk banyak menyumbang. Oh iya betul. Iya, banyak dari mineralnya, perkebunan. Iya, banyak menyumbang. Dan kesan pertamanya nih untuk Mas kan kontras nih kan dari beberapa kota yang besar lah bahasanya kan di situ ke Tapin. Kesan pertama Pian untuk masyarakat Tapin ini gimana sih? Awal-awalnya nih. Iya. Tapin ramah. Penilaian Pian. Ya saya pikir dulu nih ada hubungan dengan orang Jawa Barat kan. Kan biasa kan kalah. Ya. Ngomongnya kan ada sudah sedikit kan. Ini kayak Sunda lah. Terus juga ramah. Kalau di Medan kan memang kencang. Toh di Surabaya kan bonek. Toh kalau sini bagus, maksudnya ramah orangnya di sini di Tapin. Makanya kan kita sangat dibantu Forkopimda, kemudian juga stakeholder terkait, tokoh agama, tokoh masyarakat, termasuk wartawan juga banyak membantu tugas-tugas kepolisian kan dalam hal misalnya kayak pengungkapan kasus, sehingga masyarakat kan bisa paham, oh kita ke depan harus hati-hati, jangan sampai kita lengah, jadilah polisi bagi dirinya sendiri dan lain sebagainya. Nah sebelum lebih lanjut ini kita akan membahas pengalaman Pian di Tapin hal-hal yang menarik, mungkin ada rasa sedih atau apapun lah. Nah ini kita ada sponsor lagi nih. Iya. Iklan Wakil Bupati Tapin. Iya.
Wakil Bupati. Iya, Pak. Silakan Pak, masuk Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Memperbanyak amal soleh di bulan Ramadan sangat dianjurkan kepada seluruh umat muslim. Mari kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan yang penuh rahmat ini. Saya Wakil Bupati Tapin Haji Saprodinor bersama istri mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1444 Hijriah. Semoga ibadah puasa kita dan ibadah-ibadah lainnya di bulan penuh berkah ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Walahul muwafiq ala aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke kawan-kawan, kita balik lagi di kata bukan. Ye. Iya. Nah, ini apa? Kami penasaran juga Pak, apa pengalaman-pengalaman pian apa selama bertugas di Polres Tapin. Mungkin ada cerita-cerita apa nih, baik itu dengan masyarakat, baik itu dengan unsur-unsur pimpinan, baik itu dengan anggota misalnya kan. Itulah. Jadi waktu pertama kali masuk di Tapin itu kan saya lihat Polres ini kan besar. Besar karena lahannya itu kan sekitar hampir 8 hektar lahannya. Kemudian dari situ pas waktu masuk kan Covid. Situasi lagi Covid kan. Kemudian saya lihat banyak anggota yang tidak bisa kita tangani karena ruangan Kaurkes itu Polres kan kecil. Sehingga punya pemikiran, wah kita ada lahan, kita bangun klinik kesehatan di Polres Tapin kan akhirnya bisa berdiri. Itu dibantu banyak, ada perusahaan juga termasuk juga Pemda bantu kita. Akhirnya kan klinik kesehatan itu berdiri kan. Kemudian dari klinik kesehatan itu TK di samping Polres. Itu kan TK itu kan tidak layak untuk tempat anak bermain. Karena apa? Karena ke bawah terus kemudian kalau hujan kan becek. Akhirnya dari satu perusahaan itu bantu kita. Akhirnya kita bangun TK itu kan dan akhirnya kan bisa dinikmati anak-anak kita. Anak kita bisa bermain, kemudian juga mencegah mereka untuk aktif main HP kan dengan dia bisa bermain. Kemudian pas lagi situasi Covid sudah mendingan, sudah mulai kita bisa kuasai. Anak-anak bisa bermain sehingga tidak ini badannya tidak gemuk kan. Kemudian anak-anak bisa sekolah dengan bagus dan itu dilombakan langsung ke provinsi dan juara 2 TK kita itu. Kemudian ya kita berkembang lagi untuk dalam kan banyak yang kita bangun di situ. Kemudian untuk anggota kita sendiri kita tanamkan disiplin. Karena disiplin itu sebenarnya bukan orang lain tapi untuk diri kita sendiri. Ya kuncinya itu. Salah satu rezeki itu kayak contoh kan kemarin kita undi untuk berangkat umroh. Ada anggota kita yang nggak hadir. Kalau kita sudah hadir. Nah, ini kan contoh tidak disiplin kan. Kalau misalnya dia hadir dia bisa bawa istrinya juga karena sepasang yang kita berangkatkan rencananya. Dia terpilih tapi karena hadir dicari keterangannya nggak dinas akhirnya hangus. Sayang sekali. Iya, makanya kan saya bilang disiplin. Pada main-main. Belajarlah disiplin. Walau mungkin disiplin sekarang kan bukan tren ya. Tapi belajar aja sesuai dengan saya seperti saya anggota Polri, Kapolres sampai sekarang pun tiap pagi saya apel. Banyak kan bilang, wah kenapa Kapolres apel? Karena saya mau ngajar diri saya disiplin. So, waktu saya juga tugas di Jawa Timur itu saya apel jam 7 pagi, saya hadir di situ apel. Dan itu kan saya pikir bahwa apel itu kan satu kita belajar disiplinkan diri kita. Kedua kita belajar untuk bangun pagi kan, karena orang bangun pagi itu kan rezekinya banyak katanya orang tua kan. Karena kita bisa bangun, bisa sembahyang. Kemudian ketiga kita kena matahari pagi sehat. Keempat bisa mendengar informasi dari pimpinan kan, informasi-informasi apa yang update. Kemudian kita bisa kenal satu dengan lain.
anggota maupun pejabat-pejabat yang ada. Itu saya bawa sampai di saya Kapolres, tapi saya apel Senin sampai Rabu. Kalau Kamis kan apel fungsi, tapi saya tetap datang jam 8 pagi di kantor. Ini ngajar supaya kita harus disiplin. Ramadan ini Bang tetap apelnya. Tetap apel. Nah, waktu pertama lucu. Waktu pertama kali saya ambil apel itu, setiap Senin kan saya ambil apel. Kasih APP. Belum sampai 5 menit sudah 3 orang pingsan. Anggota 2 tumbang kan. Ramadan ini? Bukan, waktu awal masuk. Nah, tapi karena saya latih kan, apel itu kan saya biasa ambil lama. Karena saya pikir saya kan kesempatan sekali aja seminggu ambil apel itu untuk ngasih arahan-arahan ke anggota. Mulai lama, 30 menit. Kemarin terakhir bulan puasa 1 jam. Apelnya. Lumayan. Tapi anggota saya tidak ada yang tumbang lagi. Oh iya. Berarti ada peningkatan untuk ketahanan, ya kan? Karena terbiasa. Iya, karena Kapolres saya juga puasa, saya juga ikut puasa kan. Kalau saya puasa kan makan malam terakhir sampai jam 6:30. Itu pun saya sambung sebelum buka olahraga dulu. Makanya kan berat badan turun 4 kilo ini lumayan, 4-5 kilo lah. Ya. Sekaligus diet lah. Itu. Secara SDM itu kan, kemudian juga kita masuk, awalnya dulu anggota kita banyak terlibat positif, tes urin banyak yang positif kan. Akhirnya kita bagaimana caranya ini, bukan mencari kesalahan anggota, kita sayang anggota kita nggak mau ada virus-virus penyalahguna narkoba yang masuk ke internal kita, karena dampaknya kan luar biasa. Bikin anggota malas, jujur, tidak jujur, kemudian uangnya kan terkuras. Akhirnya kita buat aturan, anggota yang positif langsung kita ajukan mutasi, sidang, KKEP, mutasi, bahkan ada yang kita pidanakan kan. Itu saking kerasnya, tapi bukan artinya kita keras kepada anggota, tapi sayang. Ada sayang. Iya. Malah dulu saya masuk situ ada anggota kita yang katanya, wah nggak bisa lagi nih komandan, udah parah nih, udah berapa kali dianu pun nggak bisa. Akhirnya panggil ke ruangan, kita tanyakan kan, apakah kamu masih mau jadi polisi, mau komandan? Nah, kita tawarkan lah di mana kamu bisa baik. Dia pilih di reskrim kan, baik sampai sekarang baik, malah bagus. Nah itu kembali lagi, hidup adalah pilihan kan. Kita sebagai komandan saja kan cuma mengerahkan, menghimbau, memberikan nasihat, memberikan semangat. Kembali lagi, hidup itu adalah pilihan. Itu jadi, secara internal kan. Hal-hal itu yang itu yang kita terapkan di Polres. Tapi secara hubungan antar anggota kita nggak pernah membatasi hubungan. Siapapun anggota punya masalah kita tampung. Bahkan di Polres itu ada, kita buat acara 1 jam bersama Kapolres kan tiap Selasa, sambil kita minum teh Cina itu, saya masakin anggota, kita minum, kita nyampaikan apa kira-kira selama ini menjadi hambatan kan, ada nggak kira-kira saran buat Kapolres. Kemudian juga kita tidak membuat dinding pemisah dengan anggota, karena bayangkan saya tanya anggota, udah pernah ke ruang Kapolres? Belum pernah, baru pertama kali ini. Nah, saya beranggapan bahwa masa sama komandannya aja nggak pernah masuk kan, masa orang lain masuk, sedangkan anggota sendiri nggak pernah lihat ruangan Kapolres Tapin itu bagaimana. Ya kalau udah lihat kan Pian jadi Kapolres ketika beraktivitas di Polres itu kan, anggota ada humble, kedekatan, Pian santai aja. Iya, santai. Karena saya ngajarin untuk kerja itu sersan, serius tapi santai. Kedua, kita harus tahu tugas pokok kita apa kan. Kalau tugas pokoknya udah terselesaikan dengan bagus, ya udah santai, gak ada masalah. Ada Pak anggota ini Pak yang curhat mungkin? Ada. Masalah percintaan, keluarga. Nah, ini juga tantangan kan, karena Tapin ini kan tingkat perceraiannya kan tinggi. Pernah waktu itu dari ketua pengadilan agama datang ke saya kan, tahun 2022 itu kalau nggak salah ada 500 itu, dan sudah 50% putus. Termasuk anggota saya juga kan, berapa yang awal-awal itu kan mengajukan cerai. Akhirnya saya sampaikan kalau mau cerai langsung suami istri harus ketemu sama saya. Kita cari akar permasalahannya kan, kita ingatkan lagi, kita nasihati sebagai orang tua, ingat dulu lah masa pacaran tuh. Bagaimana rasa cinta itu luar biasa, atau pingin kita buat bahagia itu istri kita, pacar kita kan. Tapi sekarang setelah menikah pingin rasanya ingin membuat menderita itu bedanya kan. Rasa cintanya itu kalau marah cinta, rindu waktu pacaran kan. Tapi setelah nikah, wah bukan cinta lagi, cinta bencinya luar biasa kan. Itu makanya itulah kita nasihati mereka. Jadi sampai ke hal-hal yang kayak itu kita perhatikan. Anggota sakit kita
kita bantu kan, misalnya sakit kita bantu dana. Kemarin anggota kita ada yang sakit kan, kena bengkak ini, ada tumor kecil tapi besar, kita bawa ke Jakarta, kita biayai, kita bantu. Itulah namanya human touch namanya itu. Iya, sentuhan kemanusiaan kan kepada anggota. Iya, sebagai pimpinan kita tahu di mana posisi kita, tapi sebagai manusia, kita harus hubungan baik dengan sesama kita kan. Iya kan? Hablu minan nas. Hablu minan nas itu. Kita ajari juga anggota kita ini dalam satu Polres itu seperti tubuh, ada kepala, ada kaki, ada tangan, ada organ tubuh, terutama yang dalam ini kan nggak kelihatan tapi penting. Makanya kita semuanya harus saling meragai. Jangan nanti bilang, reserse lebih hebat daripada narkoba. Nggak bisa. Masa tangan ngomong gitu? Saya tangan lebih hebat daripada kaki. Kaki ngomong, kalau nggak ada kaki gimana kamu jalan ke sana? Ya kan? Mata, saya lebih hebat daripada mulut. Mulut bisa teriak. Ngapain mata lebih hebat? Kalau tidak ada mulut, bagaimana makanan bisa masuk? Bagaimana tuh bisa sehat kalau tidak makan? Itu. Makanya kita tidak boleh, saya lebih hebat, Kapolres lebih hebat. Enggak. Kita harus satu, bagaimana bisa semuanya bisa dirangkul. Iya. Nah, kemudian juga kita ajarkan juga bagaimana pemimpin itu harus melayani, bukan dilayani. Karena saya rasa bahwa ketika kita menjadi teladan buat anggota kita akan memberi bantuan, bukan cuma menerima aja. Karena ada kisah saya baca itu kan, ada raja, ada raja ini, ada 2 orang kepercayaannya dipanggil. Saya ada 2 pilihan, karunia memberi atau karunia menerima. Satu cepat-cepat. Saya menerima. Akhirnya karena keduluan kepilih menerima, akhirnya dia menerima karunia memberi. Tuh, karunia memberi sama karunia menerima. Perjalannya waktu 20 tahun kemudian, yang menerima ketemu di jalan, jadi pengemis dia karena menerima terus dia kan, menerima terus. Tapi yang memberi itu lewat pakai mobil mewah, udah hebat ya kan. Ternyata filosofinya dalam. Ternyata menerima ini kan dikasih cuma 1 karena menerima aja kan. Tapi yang memberi ini karena raja lihat ini suka memberi, dikasih lebih dia. Dikasih 10. Akhirnya itulah. Makanya kalau bisa kita harus rajin memberi. Ini kan kita buat sekarang bulan puasa ini kan bagi takjil. Iya. Nah, itu belajar itu. Polres ada bagi-bagi takjil ya, Bang. Senin Kamis kita bagikan 100 dan saya Senin itu ngawali. Tapi yang lain suka rela kan. Ternyata ada PJ juga, saya juga mau komandan. Silakan kita jadwalkan tuh. Yang penting ikhlas karena bulan puasa ini kan mengajarkan kita juga tentang bagaimana orang-orang sekitar kita kan menderita. Coba kita bayangkan, kita puasa kan tidak makan, kan menderita itu. Siang saja udah mulai pusing-pusing kepala kan. Bayangkan kalau yang orang miskin itu kan. Makanya kita berbagi. Ambil rasa. Takjil itu ya, takjil supaya bisa. Sehari 100 bungkus. 100 bungkus selama bulan puasa ini. Jadi kalau kita hitung-hitung itu sekitar 1.600 lah. Kita bagikan. Jadi Senin sampai Kamis. Iya. Jadi kalau kita suka memberi tadi itu tidak akan pernah miskin. Malah kalau kita ikhlas nanti Tuhan yang balas. Tuhan kan punya segala sesuatunya kan. Kalau Tuhan yang ngasih kan pasti banyak. 10 kali lipat. Itu. Ini luar biasa Pak. Hal-hal yang Pian tanamkan ke anggota dan lain-lain. Iya. Mungkin itulah Pak salah satu faktor juga kenapa Polres Tapin sekarang mencatatkan sejarah nih di era Pian dengan penghargaan yang tingkat nasional kemarin kan. Mungkin nggak itu Pak salah satu faktor? Iya, salah satunya itu kita nggak pernah ngejar penghargaan itu ya. Yang kita lakukan tugas utama kita aja melayani, kemudian juga anggota kita motivasi. Ternyata ada penilaian kan. Makanya kemarin pelayanan kita itu pelayanan publik SIM dengan juga Intel itu dapat penghargaan dan penghargaan tertinggi selama Polres Tapin itu berdiri dari Kapolri langsung kan. Ada di depan wakil presiden kita terima penghargaan itu. Itulah mungkin puncaknya di sini. Dan itu semuanya bukan karena kita yang menjabat, tapi karena anggota dukung. Cuma kan kita cuma ngasih motivasi, kasih teladan ke anggota bisa kerja, disiplin juga kan, kepada berikan contoh ke anggota sehingga anggota mau kerja. Termasuk salah satu pengawasan juga, pengawasan di situ melekat tuh. Dari hasil kerja tubuh Polres Tapin itu lah. Iya. Membayangkan satu tubuh. Iya, satu tubuh. Keren. Banyak perkembangannya. Banyak ada. Pembangunan banyak. Pembangunan banyak kan, walaupun kita 1 tahun 3 bulan, nanti mungkin setelah Lebaran ya. Padahal saya itu kan masih punya rencana lagi kalau dikasih panjang kan.
nanti mau bangun rutan, kemudian juga depan Polres kita perbaiki kan. Tapi itulah, setiap kita hidup itu harus ciptakan tantangan. Ya, kalau tidak ada tantangan kita tidak akan ini. Kurang asik dia. Semangat, kurang asik, kurang semangat. Harus ciptakan tantangan dan ciptakan peluang. Di pemancingan ikan tuh apa? Ada kita buat gazebo. Oh, gazebo. Nanti kita resmikan, nanti wartawan kita undang. Gazebo itu bahan kayu yang dibawa ulin. Dan itu nanti kita akan buat kegiatan-kegiatan misalnya Vicon, Zoom di luar terbuka. Jadi nyaman kayaknya. Iya, dari sesuatu yang kita cuma nyampaikan pasti bisa nih, tidak ada yang tidak bisa kan? Ya bisa berdiri. Gitu. Nah, ini kan kita masuki sisi akhir nih kan. Lu punya pertanyaan mungkin yang bisa jadi dikutip atau apa kan, motivasi ya. Bagi seorang pemimpin lah, apa sih polisi itu? Polisi bagi Pian. Iya. Profesi polisi itu. Kalau saya sih polisi itu kan bukan cuma tempat kita mengabdi, tapi bagaimana kita bisa melayani. Kemudian tadi polisi itu kan yang diajarkan mungkin yang kan saudara kita yang agama Muslim kan, hablum minallah, hablum minannas. Itu kaitannya antara hubungan kita dengan yang di atas dengan hubungan kita dengan sesama. Yang penting tugas pokok itu kita bisa lakukan, pasti amalnya luar biasa. Makanya kan ada orang bijak mengatakan tugas kepolisian itu pahalanya itu luar biasa. Ibaratnya sama dengan dokter, sama dengan tokoh agama kan. Bagaimana dia mencari orang yang salah, melanggar hukum supaya disadarkan. Iya. Walaupun mungkin kadang-kadang tadi saya sampaikan nyawa harus taruhannya, menghadapi teroris, perampok sadis segala macam, itu memang udah risiko tugas kepolisian. Luar biasa. Harus semangat. Harus semangat. Pak, mungkin Pak ada salam-salam buat keluarga di mana? Sayang-sayang. Ya, siapa nih orang-orang yang? Kalau keluarga kita selalu komunikasi dengan keluarga kan. Saya tiap minggu itu pasti anak-anak saya suruh telepon orang tua, termasuk saya video call. Karena salah satu iman yang diajarkan kepada kita, kalau kita hormati orang tua kita, itu panjang umurnya dan juga rezekinya banyak. Iya. Tapi kalau kita tidak hormat sama orang tua kita, bisa salah satunya aja kita nikmati. Misalnya ada rezeki tapi nggak panjang umur. Atau bisa juga panjang umur tapi tidak ada rezekinya, melarat terus. Bisa itu pengaruh karena kalau kita tidak hormat orang tua kan. Bisa dikutuk hidup juga. Iya, sampai sekarang pun kita hormati orang tua kita kan, karena itu juga ibadah. Untuk warga Tapin mungkin Pak yang sedang menikmati Ramadan. Iya. Sambil menunggu buka puasa. Iya, kadang-kadang saya say hello. Halo masyarakat Tapin, luar biasa, terima kasih dukanya selama ini. Ya, saya juga berapa kali menyampaikan ke pemuda kita kan, bahwa membawa sajam itu jangan lagi menjadi tradisi anak muda ya. Sekarang banyak potensi yang bisa kita gali anak muda, buat konten-konten yang positif di YouTube itu bisa menghasilkan uang. Kemudian bawa sajam jangan lagi karena nanti akan bermasalah hukum, karena ancaman hukumannya kan 10 tahun kan. Berinovasilah. Kalaupun misalnya takut di jalan, sekarang kan Kapolres sudah memberikan nomor HP, Polsek juga memberikan nomor HP, dan sekarang komunikasi dengan saya dengan masyarakat itu terus terjalin kan. Ada balap liar, ada apa-apa lapor langsung kita tindak cepat. Kalau misalnya pun ada yang ganggu jalan, videokan aja, viralkan, pasti kan ketangkap itu. Ya, daripada nanti melanggar hukum, misalnya tiba-tiba ribut, nusuk orang, akhirnya orang luka, apalagi sampai terbunuh kan. Bahaya karena Tapin ini 2022 itu 8 kasus pembunuhan. Itu semuanya karena bawa senjata tajam dan juga mabuk-mabukan. Kemudian juga anak muda kita semuanya, walaupun kita tidak bisa bendung ya pengaruh barat ya, teknologi, tetap harus kita tahu bahwa Indonesia ini kan negara yang menghormati, sopan santunnya tinggi kan, gotong royongnya tinggi. Jangan sampai kita kalah dengan budaya barat, terutama masalah-masalah video-video porno segala macam. Nah, itu masyarakat anak muda kita jangan sampai karena data-data yang kita dapat berapa itu ada kasus kan 13 kasus pencabulan tahun 2022. Itu semuanya diawali dengan itu suka nonton film-film porno, akhirnya di kepala terekam, akhirnya cari mangsa kan, akhirnya terjadilah pelanggaran hukum. Ya. Kemudian kalau untuk sekarang misalnya membangunkan masyarakat sahur, ya hati-hati jaga keselamatan.
Jangan sampai nanti ada masyarakat terganggu atau nanti mungkin jatuh dari kendaraan atau nanti luka dan lain sebagainya. Memang kita maklumi lah karena kegiatan ini kan cuma sekali setahun kan. Silakan saja, tapi ya itu ada batas-batasnya, harus jangan sampai dilanggar. Apalagi kalau sempat di situ ada yang sakit, ada yang mungkin masyarakat yang keberatan, ya jangan dilakukan lagi. Siap. Iya. Keren. Oke Pak, terima kasih Pak. Nah, kita mungkin ini Pak, apa? Sama lagu lah. Perlu apa namanya? Nah, kita hibur masyarakat dengan lagu Kapolres bernyanyi. Iya. Dari anak tongkrongan hingga jadi Ini Kapolres dulu Tampil. waktu masih muda dulu. Ini merayu siapa dulu? Hah? Lagu merayu siapa dulu? Ini waktu apa ya? Ada kenangan ada kenangan khusus? Kita ini waktu itu kan kita suka sama seorang wanita. Ternyata wanita itu pergi kan, akhirnya kita ingat lagunya. Pergi lokasi karena merantau kan. Iya. Hai seseorang yang jauh. Ku sangka ini terjadi, kisah cinta yang suci ini kau tinggalkan begitu saja. Sekian lamanya kita berdua, tak kusangka begitu cepat berlalu. Untuk mencari kesombongan diri, segala yang pernah kau ucapkan, kau tinggalkan aku. Pergilah kasih, kejarlah keinginanmu. Selagi masih ada waktu, jangan hiraukan diriku. Aku rela berpisah demi untuk dirimu. Semoga tercapai segala keinginanmu. Selagi masih ada waktu, jangan hiraukan diriku. Aku rela berpisah demi untuk dirimu. Semoga tercapai segala keinginanmu. Terima kasih. Oke kawan-kawan, selesai. Kalau selama ini ulun ada salah dan dosa, mohon maaf lahir dan batin. Belum juga. Pak, Lon ya Jom. Selamat berbuka puasa. Oke, kawan-kawan, Apabila bye-bye. ada kesalahan kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kapolres. Ya, sama-sama. Luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Ramadan menjadi salah satu pintu rahmat untuk kita dalam membersihkan jiwa dari segala hilap dan dosa kita. Saya, Sekretaris Daerah Kabupaten Tapin, Haji Supiansah mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1444 Hijriah. Semoga amal ibadah kita di bulan yang penuh berkah dan ampunan ini diterima Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.